Sehat Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Dr. Alvintari Amalia Safitri bisa menyapa sahabat sehat Kota Bontang, terutama yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1, di antaranya Kelurahan Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-Api, dan Gunung Elai. Pada acara hari ini yaitu Beras Ketan, bersama membahas masalah kesehatan. Acara kita yang terbaru ini akan membahas masalah-masalah kesehatan dengan mendatangkan tamu yang istimewa dan yang pasti expert dalam bidangnya. Nah, pada kegiatan Beras Ketan kita kali ini, topik yang akan kita bahas adalah gosip seru atau singkatan dari ngobrolin seputar informasi penyakit tuberkulosis paru. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas mengenai keingintahuan kita sebagai masyarakat awam nih, seputar penyakit TBC paru ini. Penyakit TBC merupakan masalah kesehatan utama di dunia termasuk di Indonesia. WHO pada tahun 2021 melaporkan ada 9,9 juta kasus TB di dunia. Sementara Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah kasus mencapai 824.000 kasus menurut World Tuberculosis Report 2021. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai gejala-gejala TBC dan lambatnya penanganan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian yang disebabkan oleh TBC. Dan kebetulan nih hari ini tanggal 24 Maret bertepatan juga dengan hari TBC sedunia loh Sobat Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu istimewa dan tentu sangat expert dalam bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Dian Aryani Tarigan, SPP, spesialis paru. Halo Dokter Dian, selamat siang. Selamat Bagaimana siang. kabarnya, Dok? Baik, sehat. Ya, bagi yang belum mengenal sosok Dokter Dian, ini adalah satu-satunya dokter spesialis paru di Bontang yang saat ini bertugas di RSUD Taman Husada Bontang, RSPKT Bontang, dan RS Amalia Kota Bontang. Saya mewakili pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter di tengah-tengah kesibukan dokter bersedia singgah di studio mini kami di Puskesmas Bontang Utara 1 ya, Dok. Ya. Nah, sebelum kita mulai gosip seru kita kali ini, saya mau mengingatkan untuk Sobat Sehat Kota Bontang yang belum mengikuti akun sosial media kami. Harap bisa di-follow ya untuk Instagram kita, yaitu di @puskesmasutara, dan Facebook kami Puskesmas Bontang Utara, serta jangan lupa subscribe di channel YouTube kami di Puskesmas Bontang Utara. Nah, karena banyak akan ada informasi-informasi kesehatan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kritik dan saran dan masukan juga selalu kami tunggu untuk perbaikan demi agar pelayanan kami lebih optimal tentunya. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kita kembali ke laptop ya, Dok. Ya. Hari ini kan diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Nah, sebenarnya penyakit TBC itu apa sih, Dok? Apa bedanya istilah TBC dengan penyakit TB paru? Soalnya kan kadang masyarakat itu kadang bilang ini saya penyakit TBC, ada juga bilang ini penyakit TB paru. Nah, sebenarnya TBC itu penyakit seperti apa sih, Dok? Ya. Baik ya, berbicara tentang TBC, kebetulan memang hari ini hari TBC sedunia ya. Tepatnya tanggal 24 Maret. Kalau kita hitung-hitung ini ulang tahunnya yang ke 1400 ya. Jadi TBC ini mulai dikenal tahun 1881 ya. Kan ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jerman yang disebut Robert Koch ya. Kalau untuk gejala-gejala TBC mungkin ya sobat di rumah sekalian mungkin sudah tahu ya, kebanyakan pasti kita kenal batuk. Kalau sudah batuk kita kalau nggak memikirkan suatu ISPA, apakah itu suatu TBC, pasti itu dua ya. Tapi kita sulit membedakan apakah batuknya itu karena batuk biasa, kemudian ataukah batuk karena TBC ya. Perbedaan antara batuk karena ISPA ataupun batuk karena TBC itu adalah pada waktunya. Waktu terutama kalau untuk TBC biasanya lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, jadi batuknya sudah lama ya. Kalau untuk ISPA biasanya batuknya baru, atau kalaupun dipakai untuk istirahat, kita misalnya pengobatan yang biasa-biasa aja dengan obat-obat dibeli di warung misalnya, itu bisa sembuh ya. Namun kalau untuk TBC kita harus perlu pemeriksaan untuk menegakkan diagnostik ya, karena dari gejala-gejalanya perlu pemeriksaan diagnostik baru kita nanti bisa mendiagnosis itu suatu TB atau bukan. Karena batuknya lama nggak sembuh, sudah diobatin, mungkin sudah beli obat ke sana ke sini, sudah berobat ke puskesmas, tetapi mungkin belum dilakukan pemeriksaan ronsen misalnya
atau pemeriksaan dahak, karena tidak kita tahu bahwa pemeriksaan untuk TBC ini yang paling penting ada pemeriksaan dahak. Yang kedua adalah pemeriksaan foto torak ya atau foto ronsen. Jadi dengan kita periksa dahak dan foto ronsen nanti baru ketahuan itu TBC ya. Jadi untuk kita tahu batuknya karena TBC atau enggak memang harus perlu pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu bisa dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit yang terdekat. Nah, tadi kan dokter bilang ini TBC gejalanya batuk-batuk ya, Dok. Nah, tapi kita juga mengenal pasien-pasien di puskesmas atau di rumah sakit itu ada yang namanya TB kelenjar seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah ada jenis lain selain TB paru, mungkin TB kelenjar atau jenis yang lain, Dok? TBC sendiri awalnya memang terkenal di paru ya, jadi pertama sekali ditemukan itu di paru. Namun dengan berkembangnya waktu itu TBC bisa ditemukan di tempat-tempat lain, hampir di seluruh organ tubuh. Mungkin kalau kita mulai dari kepala ya, TBC otak, kenal dengan meningitis. Kemudian TBC mata, ya konjungtivitis TB ya. Kemudian turun lagi ke kelenjar di leher ya. Jadi ada istilahnya TB kelenjar limpa, kemudian ke paru TB paru, kemudian kita ke usus ada TB usus, kemudian ke alat kelamin juga ada ya, TB ovarium, TB serviks seperti itu ada. Jadi hampir semua organ tubuh yang berongga itu dapat terjadi TBC seperti itu. Jadi dia penularannya bisa dua, secara melalui kelenjar limpa dan melalui darah. Oh gitu. Berarti kan ada TB lain ya, Dok ya, selain ada ya. Yang tadi sudah dokter jelaskan, TB bisa dari atas kepala sampai di yang lain ya, Dok ya. Nah, untuk TB ini sendiri itu disebabkan oleh apa sih, Dok? Bakteri kah atau virus kah atau seperti apa, Dok? Kalau TB sendiri penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium ya, Mycobacterium tuberculosis. Ya, bakteri ini biasanya menularnya lewat percikan dahak ya atau percikan air liur juga seperti itu. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu ya atau awam menyatakan bahwa TBC itu keturunan misalnya. Dulu orang tuanya TBC, anaknya TBC, tidak mesti. Tapi kalau TBC itu adalah penyakit secara kita bilang ya penyakit lingkungan ya, penyakit arisan itu benar. Misalnya dalam satu rumahnya padat ya, tinggal di situ ada 10 orang. Tentunya bisa jadi bapaknya kena TBC, anaknya kena TBC, kan tidak kita pakai masker di rumah kan tidak ya. Apalagi kalau misalnya pada zaman-zaman sekarang kan lagi musim Covid nih ya. Nah, kita kalau misalnya antara Covid dan TBC kok tiba-tiba selesai Covid kok muncul TBC-nya, apakah karena Covid bisa TBC? Tidak ada hubungannya ya. Jadi kalau misalnya orang terkena Covid ya sudah Covid. Kalaupun dia TBC kemungkinan sekali TBC-nya sudah diderita sejak lama. Jadi begitu dia Covid kan ke rumah sakit. Nah, di situ ketahuan TBC. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Dokter, saya habis kena Covid kok saya muncul TBC. Nah, sebenarnya itu mungkin sudah ada gejalanya tapi dia tidak memisahkan diri. Jadi tidak tahu kalau dia sebenarnya punya penyakit TBC. Oh, gitu. Nah, tadi yang sudah dokter jelaskan kan bisa menular dengan cipratan ludah seperti itu ya, Dok ya, cipratan dahak. Nah, cara penularannya itu seperti apa sih, Dok? Apakah karena misalnya kita duduk depan-depanan gitu, kita tidak pakai masker, terus dengan penderita TBC juga langsung bisa menularkan, apa seperti apa? Iya. Biasanya penularannya yang tadi saya sebutkan ya, pada saat bersin, pada saat berbicara, pada saat bernyanyi ya. Tapi yang paling banyak kuman keluar itu pada saat dia bersin. Karena kalau bersin kan kita otomatis mengangkat ya, rongga dadanya terangkat, kemudian ada hentakan. Nah, sekali bersin itu bisa mengeluarkan partikel-partikel sampai 3.000 partikel seperti itu. Nah, makanya kita untuk pasien-pasien TBC sebenarnya sama dengan penyakit virus lainnya harus memakai masker dan menjaga jarak. Mungkin jaga jaraknya seperti COVID lah ya, 1 atau 2 meter seperti itu ya. Jadi kalau misalnya TBC itu menularnya lewat percikan darah, berarti kan yang harus ditutupi daerah sekitar hidung dan mulut ya. Jadi terkenanya orang TBC itu bukan hanya karena percikan aja, tetapi karena lamanya dia berdekatan dengan seseorang yang terkena TBC ya, seperti itu. Ataupun dia punya daya tahan tubuh yang rendah. Kadang-kadang ada kita lihat seseorang yang mungkin punya keluarga yang TBC, dia menjaga keluarganya, kenapa dia tidak terkena? Nah, seperti itu. Jadi daya tahan tubuh memegang peranan penting pada seseorang. Jadi bukan hanya kumannya saja, daya tahan tubuh juga penting. Oh, gitu.
Siapa yang memiliki potensi besar gitu dok, yang bisa lebih gampang tertular ya? Tadi kan kita imunitas ya Ya, dok ya. Pada anak kecil kah itu juga bisa potensi yang ya, paling besar itu di karena TBC ini kan sudah sejak lama ada. Kemudian Indonesia juga seperti Dokter Pipin katakan tadi nomor 3 ya di dunia ya. Jadi TBC ini bisa terjadi pada semua orang, anak, dewasa maupun orang tua. Namun yang paling cepat penularnya adalah pada pasien-pasien yang mempunyai imunitas tubuh yang rendah, seperti misalnya orang tua yang sudah lebih 60 tahun atau orang sakit yang mempunyai penyakit komorbid ya. Sekarang kan kita kena adanya TB dengan kencing manis misalnya, berarti dia terdapat pada penderita kencing manis. Ada TBC dengan gangguan ginjal seperti itu. Kemudian satu lagi dengan HIV kemudian ya. Terus ada lagi sekarang istilah TB MDR. Jadi kalau dulu kita tahunya cuma TB, sekarang TB MDR, TB HIV, TB DM, TB CKD ya. Jadi banyak ya gangguan ginjal dan sebagainya seperti itu. Kalau untuk anak-anak juga bisa terjadi karena anak-anak memang pertumbuhan kan, kalau pertumbuhannya masih belum cukup. Kemudian nah ini ada hubungannya antara TBC dengan status gizi memang. Jadi biasanya istilah stunting ya sekarang ya. Jadi hubungannya status gizi, stunting sama TBC itu sangat berhubungan erat. Satu lagi orang yang merokok ya. Pada orang perokok ini biasanya ada gangguan siliar di sini. Siliar itu bulu-bulu yang ada di antara tenggorokan dan mulut ya. Nah, kalau pada orang perokok biasanya silia ini sudah lemah karena kena asap rokok. Karena asap rokok mengandung banyak nikotin dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu tadi ya untuk orang tua, kemudian orang perokok, kemudian orang yang punya penyakit komorbid dan anak-anak seperti itu. Yang status gizinya atau anak tersebut stunting, nah itu lebih sering terkena TBC dibandingkan yang lainnya. Potensinya besar rentan terkena TB yang tadi udah dokter jelaskan ya dok ya. Nah, tadi kan sudah dokter jelaskan ya TBC itu bisa di paru, bisa di kelenjar, bisa di otak sebenarnya seperti itu. Nah, apakah sebuah jenis TB ini menular dok atau hanya TB paru aja atau seperti apa atau TBC umumnya menular ya, mungkin kalau kita presentasikan sekitar 70%. Tetapi ada TBC yang berada tidak di paru, hanya di organ-organ di jaringan. Jadi paru itu ada 2 tempat, yaitu saluran napas dan di jaringan paru. Kalau misalnya pada saat pemeriksaan dahak kita temukan positif dahaknya di jaringan paru, itu kemungkinan sekali menular. Tetapi kalau di organ-organ lain seperti misalnya di kelenjar ya, kita tahu bahwa pada saat orang mengeluarkan dahak kan orang harus batuk ya. Sedangkan kelenjar itu kan tidak mengeluarkan dahak, dia tidak bisa batuk ya. Nah, itu biasanya tidak menular seperti itu. Tapi tetap juga kita periksakan foto ronsennya. Kalau misalnya dia punya, kadang-kadang dalam satu pasien itu bisa ada 3 penyakit TBC. Misalnya dia ada TBC maminya, sekalian ada TBC parunya, sekalian ada TBC kelenjar limpanya. Jadi ceritanya borongan ya. Nah, itu ada beberapa yang memang yang di paru mungkin menular, yang di tempat lain tidak menular seperti itu. Jadi namanya TB ekstra paru. Jadi TB paru dan TB ekstra paru. Jadi TBC 70% apa namanya? Ya, menular. Tapi bisa juga tidak menular. Kalau di jaring tempat lain. Dan juga ada penularannya seperti itu ya. Iya, dan juga pada pasien-pasien yang dahaknya negatif juga kan biasanya nggak menular. Dalam artian negatif itu bisa positif palsu atau negatif palsu ya kan. Jadi yang menular itu ada yang BTA-nya positif ya. Cuma kadang-kadang untuk kita mendapatkan BTA positif itu memang agak kesulitan. Pertama mungkin orang-orang yang tidak batuk. Kalau tidak batuk kan tidak keluar dahaknya. Kemudian dahak bercampur dengan liur misalnya. Kemudian jumlah darahnya yang sedikit. Nah, itu kadang-kadang tidak ditemukan. Nah, makanya kita tetap waspada dengan pasien-pasien dengan TB apapun untuk 2 minggu pertama. Ya, karena kita tahu kalau misalnya dahak itu bisa negatif, bisa positif. Jadi TBC itu kalau dulu kita kan TBC paru bilangnya gitu aja. Kalau sekarang kan ada yang TBC terkonfirmasi ronsen atau terkonfirmasi klinis, itu ada terkonfirmasi bakteriologis. Jadi seperti itu ada. Jadi dalam 2 minggu pertama ketika BTA-nya masih positif itu masih potensi untuk menular ya. Jadi masih harus waspada ya, memakai masker, jaga jarak seperti itu. Tapi ketika sudah
pengobatannya sudah lebih dari 2 bulan, itu masih ada potensi menularkan nggak dok untuk penderita-penderita TBC? Sebenarnya kalau beberapa penyakit ya ada yang konversi, kita sebut ya konversi dari positif ke negatif, itu ada beberapa pasien yang agak lama. Misalnya pada pasien DM ya, Iya. untuk konversi kadang kan konversinya nggak 2 bulan, bisa bulan keempat, bisa bulan keenam. Nah, tapi kita harus tetap waspada juga. Kalau umumnya konversi terjadi pada 2 bulan pertama. Nah, itu diperkirakan karena sudah konversi dari positif menjadi negatif, berarti penularannya sudah tidak ada, ataupun penularannya kita bilang sudah semakin sedikit seperti itu. Tapi tetap ada potensi menularkan apalagi dengan Kondisi penderita-penderita ya, komorbid seperti itu komorbid ya, Dok, ya, seperti itu. Jadi dia lama konversinya. Lama gitu. Jadi tetap perlu diwaspadai walaupun sudah 2 bulan pengobatan Iya. seperti itu ya dok ya. Nah, terus kalau penularan atau seperti COVID itu kan ada masa inkubasinya gitu ya dok ya, terinfeksi tapi baru bergejala nanti beberapa minggu lagi. Nah, kalau pada TBC ini ada seperti itu nggak dok? Ada masa inkubasinya 4 sampai 8 minggu ya. Nah, tapi range-nya kan 2 sampai 12 minggu. Nah, pada saat-saat seperti itulah masa inkubasi itu bisa terjadi gejala-gejala pada pasien seperti itu. Oh gitu. Jadi memang ada masa inkubasinya, terus nanti akan baru ada gejala-gejala yang muncul juga seperti itu. Dari 4 sampai 8 minggu atau range-nya 2 sampai 12 minggu ya. Jadi sekitar 3 bulanan ya. 3 bulanan itu baru bisa ada gejala yang muncul. Tapi kadang-kadang sudah muncul gejala tapi kita kan tidak menyadarinya lah. Nah, baru setelah masa inkubasi itu gejala yang nyata itu baru muncul. Baru yang batuk-batuk sampai penurunan berat badan dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat dari kalau dulu ya melihat dari bentuk tubuh seseorang kan sudah tahu tuh kadang-kadang kalau yang kurus TBC, tapi kalau zaman sekarang itu kadang nggak bisa kita lihat. Karena apa? Orang gemuk juga bisa TBC ya. Orang yang kita temukan TBC mungkin bukan pada saat dia berobat ke rumah sakit, tapi pada saat check up atau mau melamar kerja. Nah, biasanya kan itu diperiksa ya, periksa foto ronsen. Nah, di situ ketahuan baru dia TBC. Karena apa? Karena paru-paru ini kan salah satu organ yang tidak mempunyai saraf. Jadi kadang orang kalau dia menderita TBC tidak merasakan, misalnya nggak merasakan sakit dada atau segala macam. Memang ada, tapi karena dia tidak punya saraf di paru itu kadang-kadang terabaikan. Jadi seolah-olah karena sehat gitu kan. Oh, tiba-tiba saya dibilang TBC. Nah, seperti itu. Gitu ya dok ya. Nah, terus untuk Indonesia kan peringkat ketiga nih setelah India dan China. Nah, apa ini dok penyebabnya kenapa Indonesia menempati peringkat ketiga? Apakah karena penduduknya yang padat atau seperti apa itu dok? Apakah ada faktor resiko? Iya, sebenarnya peringkat Indonesia ini naik turun ya. Pernah 2, pernah 3. Tapi kalau disejajarkan ya memang sama dengan negara-negara yang di atasnya, negara berkembang ya. Otomatis banyak penduduknya ya. Kemudian yang kedua tingkat status ekonomi ya kan. Kemudian kalau status ekonominya rendah mungkin kan gizinya langsung berimbas ya. Nah, jadi istilahnya udah negara berkembang, status gizi kurang, status ekonomi kurang ya, seperti itu. Kalau untuk peran serta masyarakat juga kalau misalnya kita katakan ya, memang sebagian sudah, tapi lebih banyak ke arah yang misalnya belum memenuhi lah peran masyarakat. Makanya dalam tema hari ulang tahun TB dunia ini tahun 24 Maret kan temanya setiap tahun berganti. Kalau yang ini adalah temanya invest to eliminate TB. Jadi kita menginvestkan segala upaya dalam sumber daya manusia untuk mengeliminasi TB karena di tahun 2030 diharapkan nanti TB ini akan tuntas. Tapi kalau kita lihat ini 2030 tinggal 8 tahun lagi kan, kayaknya sepertinya kita pesimis, tapi ya nggak boleh ya, tetap semangat ya. Jadi sebagai investasi tadi itu nanti akan membuat bangsa kita mungkin peringkatnya jadi turun seperti itu. Semoga dok ya. Terus untuk sudah kita bahas tadi di awal-awal ya dok ya, gejala kan pada umumnya kita kenal kalau di TBC ini pasti batuk gitu ya dok ya. Sudah kita bahas juga tadi. Ada batuk karena ISPA, ada juga batuk karena TBC. Nah, sekarang ditambah lagi batuk karena COVID juga ya dok ya. Nah, sejauh apa seseorang itu harus memeriksakan diri ke Vaskes gitu dok untuk curiga ini saya ke arah TBC. Apakah ada gejala-gejala lain selain batuk atau
ada gejala yang bisa masyarakat awam temukan gitu, karena kan biasa masyarakat awam itu minum obat warung nih, kalau misalnya cuma batuk-batuk biasa, biasanya tidak terlalu sampai ke arah TB dan sebagainya, seperti itu dok. Apakah ada gejala yang lain dok? Sebenarnya gejala kalau kita bilang batuk itu suatu penyakit enggak juga ya, itu kan suatu gejala aja. Jadi kalau misalnya batuk justru bagus karena apa? Itu kan mekanisme tubuh ya untuk mengeluarkan bakteri ataupun mengeluarkan sesuatu yang harusnya tidak masuk ke paru, itu masuk ke paru dia kan akan timbul batuk seperti itu. Jadi kita juga enggak terlalu over ya kalau misalnya batuk-batuk dikit, aduh saya batuk nih langsung ke puskesmas kita torak kayaknya ini sekali ya. Terlalu sensi sekali kan. Nah, jadi kita lihat dulu kalau misalnya kondisi-kondisi yang menyebabkan itu batuk apa. Misalnya memang ada seseorang yang alergi misalnya. Kalau dia alergi berarti dia habis minum es misalnya, habis kena udara dingin atau makan makanan yang berminyak dia batuk, nah kan nggak harus ke puskesmas seperti itu kan. Kemudian ada satu lagi misalnya batuk karena minum obat-obat tertentu, kan ada yang menyebabkan batuk. Misalnya obat jantung juga ada yang menyebabkan batuk, kan nggak harus pergi ke rumah sakit seperti itu. Tapi perlu diwaspadai kalau untuk yang TBC ini kan batuknya sudah dikatakan lebih dari 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Jadi batuk yang sudah diberikan, kita sudah menghindari pantangan, kemudian sudah berobat, sudah dikasih obat, sudah minum, sudah istirahat, kok tidak sembuh-sembuh ya. Mungkin disertai dengan tambah tadi, ada sedikit demam, berat badan turun, nafsu makan turun. Nah seperti itu, mungkin itu harus segera. Apalagi kalau misalnya kita tahu di rumah itu ada yang menderita TB, atau kita mungkin mengunjungi keluarga yang TBC merawat ya, istilahnya kontak erat itu lebih dari 15 menit kita bercakap-cakap dengan pasien dengan TBC tanpa menggunakan masker seperti itu. Nah, kita harus cepat memeriksakan diri. Ataupun kalau misalnya kita tidak pernah memeriksakan diri, paling tidak dalam 1 tahun itu memang dianjurkan untuk check up, untuk foto ronsen. Nanti di situ akan terlihat bahwa memang paru-paru kita sebenarnya itu memang dari dulu bagus, ataukah memang sudah ada kelainan tapi kita tidak peduli terhadap kelainan tersebut, seperti itu. Terus kalau pada anak-anak nih dok ya, kan jarang tuh gejala batuk pada anak-anak yang biasa masyarakat awam bilangnya flex seperti itu. Gimana cara orang tua atau orang tua gitu mewaspadai kalau anak ini curiga ke arah TBC atau infeksi paru gitu dok? Apakah ada gejala-gejala, kan soalnya batuk jarang sekali gitu ya pada anak-anak. Memang kalau anak-anak itu gejala TBC itu kita agak sulit ya, di samping untuk menegakkan diagnosisnya itu memang dia harus menggunakan skor ya, biasanya dokter anak itu yang tahu skornya ya. Untuk anak-anak biasanya kadang hanya pilek-pilek saja, ataupun dia punya asma, kok asmanya sering kambuh gitu ya. Kemudian mungkin orang tuanya menderita TB, misalnya anaknya nggak mau makan ya kan, kemudian berat badannya turun, terus itu posyandu KMS-nya nggak naik-naik sampai 3 kali di bawah garis merah ya namanya ya. Terus itu anak tersebut misalnya kalau di kegiatan sehari-harinya kok kayaknya lemes, nggak bergairah seperti itu kan. Nah itu mungkin dari keluarga atau orang tua mungkin bisa membawa ke dokter anak ya. Jadi nanti diperiksa apakah anaknya memang penyakitnya TBC atau hanya memang bawaan anak. Kan ada anak yang memang badannya kurus ya tetap kurus aja. Tetapi memang kalau buat orang-orang tua ini perlu diwaspadai untuk anaknya yang mungkin status gizinya rendah atau yang tubuhnya stunting. Nah itu mungkin segera kalau misalnya ada batuk atau apa mungkin lebih care ya pada anaknya. Kan tidak ada gejala, mungkin jadi baru anaknya sudah kurus atau tidak tambah berat badan, baru udah parah baru diperiksakan ke dokter seperti itu. Sama ini kalau misalnya anak-anak kita ada benjolan ya, biasanya kan ada ya benjolan di leher, itu nggak mesti TB, tapi memang kalau kita harus kita waspadai ya, kita periksakan apakah ini memang hanya benjolan biasa atau TB. Dari situ nanti bisa tahu nih ada TB kelenjarnya, ternyata memang anaknya TB seperti itu. Ya. Nah, lalu komplikasi yang tadi kan kita sudah bahas, ada TB paru, ada TB yang kena paket menjadi meningitis, terus ada TB kelenjar. Nah, ini apakah ini komplikasi dari TB yang udah lama atau seperti apa, atau ada komplikasi yang bisa terjadi dan menyebabkan kematian? Untuk ini sendiri TBC sendiri sebenarnya TBC yang di tempat lain tuh meningitis tidak sebenarnya terpisah dari TBC paru sendiri ya, bukan merupakan komplikasi. Tetapi mungkin ada kemungkinan itu dulu itu kita kenal
pasien tersebut pernah menderita tapi tidak ketahuan karena ada istilah TB dorman. TB dorman itu TB yang belum aktif dia, tetapi nanti pada suatu ketika setelah anak tersebut dewasa dia aktif ya, mungkin karena pengaruh si anak merokok kah, si anak imunitasnya makin berturun, kemudian dia sudah tua mendapatkan suatu penyakit dan sebagainya, itu bisa terjadi. Sedangkan untuk komplikasi TBC sendiri itu biasanya terdapat cairan di paru-parunya ya, kalau kita istilah kedokterannya efusi pleura. Kemudian ada TBC yang TBC MDR, itu komplikasi karena memang tidak keteraturan minum obat ya, meskipun secara terpisah TB sama TBM itu beda, tapi penyebab MDR itu sendiri adalah TBC yang tidak diobati secara tuntas, jadi kumannya resisten, makanya kita sebut dengan MDR seperti itu. Jadi ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Bisa juga terjadi abses juga bisa. Jadi ada tumpukan nanah di paru-paru seperti itu bisa. Kemudian bisa gagal napas juga kalau paru-parunya memang sudah rusak berat ya, mungkin sudah lama baru diobatin terlambat seperti itu, sudah rusak berat. Ya, pasien tentunya karena paru-parunya rusak, untuk dia menyerap oksigen itu nggak bisa, akhirnya paru-parunya menjadi menjadi rusak seperti Berarti itu pentingnya harus minum obat secara tuntas ya dok ya, karena kan pengobatan TBC ini dalam jangka waktu yang cukup lama, 6 bulan, terus kebanyakan pasien-pasien itu putus berobat, mungkin karena obatnya harus setiap hari diminum seperti itu, dan ini bisa menyebabkan tadi ya dok ya TB MDR atau TB drug resisten itu tadi ya dok ya. Nah, untuk sobat sehat semua, tadi sudah kita bahas mengenai TBC bersama Dr. Dian Aryanita Regan, spesialis paru, di mana TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kebanyakan itu terkena di jaringan paru seperti itu, tapi bisa juga terkena di jaringan-jaringan lain seperti otak, kelenjar getah bening, usus, atau yang kelenjar-kelenjar organ-organ tubuh lainnya seperti itu. Dan tuberkulosis paru, tuberkulosis ini juga bisa disebabkan oleh karena percikan dahak seperti itu, dan juga bisa tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dian, yang paling menular itu seperti TB yang terkena oleh paru itu kebanyakan 70% seperti itu, dan gejala-gejalanya bisa seperti batuk yang lama kurang lebih dari 2 minggu seperti itu, terus bisa juga penurunan berat badan. Untuk anak-anak juga bisa dilihat dari status gizinya gitu, apabila status gizinya rendah atau stunting seperti itu, segera diperiksakan atau dibawakan ke vaskes terdekat untuk diperiksakan apakah anak menderita TBC atau tidak. Nanti akan di-scoring dengan dokter seperti itu ya dok ya. Nah, kita tutup aja dok ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya sharing dalam podcast kita kali ini. Penjelasannya luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat sekali, membuka wawasan kita tentang penyakit TBC ya dok. Jangan lupa sahabat Sehat Kota Bontang bisa share jika sekiranya video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan pemateri yang oke tentunya. Selamat siang, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya pilih sehat, sehat dimulai dari saya.